Oke, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saudara semuanya di ibadah hari ini. Saya Ricky mengucapkan juga selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah ICC pada hari ini ya. Saya ingin mengundang saudara untuk bisa datang ke meja informasi di lantai 6 nanti untuk menerima special gift dari kami. Dan bagi yang hadir juga kita punya informasi bahwa di ICC ada juga komunitas-komunitas kecil yang tujuannya kita bisa saling melengkapi, saling mendoakan ya, dan sama-sama berkumpul dan juga bertumbuh di dalam Tuhan, iman akan Yesus Kristus. Dan namanya adalah iClick ya. Jadi kami rindu semua jemaat ICC, gak bosen-bosen nih aku ingetin lagi untuk punya komunitas yang tepat di iClick. Jadi join sekarang, kami tunggu karena lokasinya juga udah tersebar di seluruh Bandung ini ya. Join ya, iClick ya. Oke. Nah mungkin saudara pernah dengar juga info mengenai pelayanan misi I Can Serve. Ya, I Can Serve ini kita juga kemarin melayani di SOS Children Village Kinderdorf Lembang. Nah kalau misalnya saudara perhatiin di bawah ada booth ya yang bisa saudara datangi. Kemudian di sana juga kami melayani pemesanan t-shirt ya yang dibuat hasil karya dari anak-anak SOS Kinderdorf. Jadi di sini saudara bisa lihat-lihat nih dan kebenaran hari ini saya lagi pakai ya. Ini keren kan ya, bisa dipakai buat jalan-jalan, bisa dipakai buat any occasion gitu, dan harganya juga nggak mahal. Dan yang terpenting sumbangsi saudara ini bisa membantu masa depan anak-anak yang membutuhkan juga ya. Jadi after ibadah ditunggu di bawah, bisa langsung tanya-tanya karena nanti pemesanan t-shirtnya by PO juga. Ya, informasi berikutnya datang juga untuk Anda para senior. Ya, nanti kita akan ada lagi ibadah senior di bulan ini tanggal 19 Oktober 2024. Jadi bagi Anda, Bapak Ibu, Opa Oma yang sudah berusia 60 tahun ke atas, kita akan sama-sama juga diperlengkapi nanti. Nanti akan ada pembicara, pendeta muda, Lasman Nenggolan ya. Jadi sama-sama kita diperlengkapi, orang tuanya, Opa Omanya boleh diajakin juga. Catat tanggalnya 19 Oktober. Dan berikutnya ada informasi juga dari Young Adult ICC, nanti akan ada Night of Worship dengan tema Grateful. Saudara diundang juga untuk tanggal 25 Oktober kita bisa bersama-sama memuji Tuhan di IPC Hall ya, mulai 18.30. Dan buat yang mau langsung registrasi aja di QR di belakang saya. Dan ini informasi paling seru ya, karena akan ada perjalanan rohani ya bersama dengan ICC. Dan saudara yang rindu sekali untuk ikut juga merasakan, karena di sini nanti kita akan mengenal juga firman Tuhan, kemudian juga merasakan langsung keadaan di sana ke lokasi-lokasi yang nanti akan kita tuju. Nah, jadi untuk ini rutenya akan aman sekali karena nanti masuknya kita dari Mesir, terus kita nanti ada perjalanan melalui Israel dan juga pulang ke Indonesia. Ada juga aman rutenya ya. Jadi nanti juga dengan maskapai penerbangan salah satu yang terbaik di dunia yaitu Qatar Airlines. Buat saudara yang rindu, ini kan akan diadakannya 10 sampai dengan 21 Oktober 2025. Jadi masih tahun depan, masih punya waktu. Bisa menghubungi juga saudari Eva di nomor 081 220 222 111 ya. Yuk kita jalan-jalan bareng perjalanan rohani. Oke, kita akan menerima firman Tuhan hari ini. Sudah siap? Siapkan hatinya. Jangan lupa catat, bagikan dan lakukan setiap firman yang akan kita dengar hari ini. Sekian informasi dari ICC. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara bisa bangkit berdiri. Boleh gak cari orang 5 yang belum saudara kenal, kasih fist bumpnya. Katakan senang banget ketemu sama kamu hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi apa kabarnya? Siap-siap diberkati oleh firman Tuhan. Katakan sebelahnya, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Ya, karena kita akan dilayani oleh hambanya. Beliau adalah seorang yang sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan saya. Bahkan sebelum gereja ini ada 16 tahun yang lalu kami berjumpa di gereja JPCC, belajar banyak dari kepemimpinan beliau sampai gereja ada hari ini. Dan saya percaya kita semua akan sangat diberkati. Sudah siap? Berikan sambutan yang luar biasa untuk Pastor Jeffrey Rahmat from JPCC. Selamat pagi, Shalom, apa kabar saudara semua? Haleluya, senang bisa berjumpa dengan saudara. Terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya. Siapa yang hadir hari Jumat dan hari Sabtu kemarin untuk mendengarkan baik saya maupun istri saya? Oke, sebagian hadir, sebagian enggak.
Kemana aja? Oke, saya mau berterima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya oleh Pastor Chandra dan Vivian dan semua tim leadership yang ada di sini. It's been a great pleasure for us, suatu kesukaan besar bisa berbagi kepada saudara semua dan berharap supaya apa yang ditinggalkan, apa yang sudah saya tanamkan bisa berbuah dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bisa berkumpul di tempat ini dalam kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami tahu bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, ajar kami untuk memanfaatkan waktu-waktu yang kami punya untuk bisa kami pakai dengan sebaik mungkin. Hati dan pikiran kami terbuka siap menerima kebenaran firman-Mu, berdoa supaya firman-Mu yang kami dengar bukan hanya sekedar merupakan informasi yang baik, tapi merupakan sebuah pewahyuan yang sanggup mengubah arah kehidupan kami sehingga transformasi kehidupan terjadi. Hidup kami ini menjadi serupa dengan gambar-Mu, menjadi berkat buat banyak orang, dan kami tidak hidup sia-sia, tapi kami hidup sesuai dengan tujuan untuk apa kami diciptakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Silakan saudara duduk. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di hari ini, baik di kebaktian pertama tadi, sekarang, dan nanti di kebaktian ketiga, saya akan berbicara mengenai hikmat Tuhan. Karena sebenarnya dalam hidup ini kita gak punya problem dalam pernikahan. Sebetulnya kita gak punya problem dalam pekerjaan. Sebetulnya kita nggak punya problem dalam keuangan. Bahkan juga dalam membina hubungan, kita seharusnya nggak punya problem. Tetapi kita punya satu problem besar, yaitu kita nggak punya hikmat. Sebab kalau kita punya hikmat, tentu pernikahan kita berjalan dengan baik. Tentu pekerjaan kita, bisnis kita, dan keuangan kita pun juga bisa baik. Jadi kita perlu hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk menimbang. Kemampuan untuk melihat perbedaan. Perbedaan dalam sebuah situasi, perbedaan dalam orang, dalam momen, dalam waktu, dalam sekeliling, perbedaan antara baik dan jahat. Nah, kita akan belajar dari kehidupan seorang raja muda bernama Salomo. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-5 sampai 15, cukup panjang. Saudara bisa ikuti, saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu.
Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Haleluya. Ternyata mimpi toh yang kita barusan baca ini. Mimpi. Tapi bukan sekedar mimpi saja, tapi sebuah mimpi yang sangat membekas dalam kehidupan Salomo. Sehingga dia ingat setiap detail daripada mimpinya. Siapa yang pernah bermimpi sedemikian rupa sehingga saudara bisa ceritakan mimpi saudara dengan sangat detail? Ada? Ya. Tapi sebagian besar mimpi kita nggak ingat secara detail, betul apa tidak? Nah, mimpi ini sangat berbeda karena mimpi ini bisa diceritakan secara detail oleh Salomo. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ya kira-kira Salomo sampai mimpi seperti ini, dan kenapa dia meminta hati yang faham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umat Tuhan dengan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan tidak minta yang lain. Nah, sedikit latar belakang tentang cerita ini yang nanti mungkin kita bisa mengerti kenapa Salomo meminta hal ini, meminta hikmat Tuhan. Nah, saudara perlu tahu ketika Raja Daud sudah tua, salah satu putranya yang masih hidup, Adonia, mencoba untuk melakukan kudeta terhadap ayahnya dengan menyatakan diri sebagai raja. Dan Adonia ini berani karena dia punya dukungan. Yang mendukung dia adalah panglima pasukan Israel. Jadi gak main-main, dia didukung oleh panglima pasukan Israel yang bernama Yoab. Dan dia juga didukung oleh Imam Abiatar namanya. Namun kudeta Adonia ini tidak didukung oleh Benaya bin Yoyada yang adalah kepala pengawal Raja Daud. Pas pampres lah kalau zaman sekarang. Ya. Itu tidak mendukung dia. Dan juga semua para pahlawan. Kenapa disebut pahlawan? Karena mereka lah special force atau pasukan tentara hebat yang mengelilingi Daud. Juga tidak didukung oleh Nabi Nathan yang menjadi spiritual advisor, penasehat dari Raja Daud. Nah, segera setelah mereka mendengar bahwa Adonia melakukan kudeta, menyatakan diri sebagai raja, maka Batseba serta Nabi Nathan menghadap Raja Daud. Mereka bergerak cepat, membaca situasi, dan mereka bilang kepada Daud, kejadiannya seperti ini, dan dengan segera Daud mengangkat Salomo menjadi raja yang sah. Mengapa demikian? Sebab sebetulnya kalau dilihat dari budaya, Adonia yang lebih berhak untuk menjadi raja karena Adonia yang pada saat itu lebih tua daripada Salomo. Tetapi kenapa Raja Daud memilih Salomo? Karena Salomo adalah anak perjanjian yang dia terima dari Tuhan. Dari mana saya tahu? Ya dari Alkitab lah, dari mana lagi saya tahu. 1 Tawarikh pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 sampai 11. Dikatakan, kemudian dipanggilnya Salomo anaknya itu, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Ini Daud panggil Salomo suatu kali.
Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekelilingnya. Ia akan bernama siapa? Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan dialah yang akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Bisa jelas ya? Jadi kenapa Salomo yang dipilih? Karena Salomo adalah anak perjanjian. Nah, dipercayai oleh para theologian, ahli teologi, bahwa umur Salomo pada saat itu adalah sekitar 20 tahun. Pada saat dia diangkat jadi raja. Untuk menggantikan ayahnya Daud. Sepatu yang sangat besar untuk dia pakai. Betul ya? Mengingat Daud itu punya reputasi yang sangat luar biasa ketika dia menjadi raja. Ditakuti oleh orang-orang, oleh kerajaan di sekelilingnya. Dan juga dia dicintai oleh rakyatnya. Daud di hadapan Salomo sendiri dikenal sebagai raja yang setia, yang benar, dan yang jujur di hadapan Tuhan. Menarik. Plus Daud ini ternyata meninggalkan warisan kepada Salomo begitu banyak. Mengapa demikian? Maksudnya supaya Salomo ini bisa mendirikan rumah Tuhan. Jadi nggak usah lagi sibuk cari racing fund, bikin basar gitu-gitu ya. Untuk bikin malam-malam pendanaan gitu, nggak perlu lagi gitu. Karena semua sudah disediakan oleh Daud untuk Salomo. Satu rumah bagi Tuhan yang tidak bisa dibangun oleh Daud pada masanya. 1 Tawari 22 ayat yang kelima dikatakan, karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. He's a good man, Daud. Ya, ayah yang luar biasa. Menyediakan warisan harta benda yang begitu hebat buat anaknya Salomo. Bayangkan kalau saudara jadi Salomo. Big pressure, tekanan yang besar di pundaknya untuk menggantikan Daud, bapaknya. Belum lagi sama rakyat dia bisa dibanding-bandingkan semua keputusannya dengan bapaknya. Dan dia punya warisan yang sangat besar dan dia jadi orang nomor 1 di Israel. Artinya dia bisa pakai kekuasaannya untuk berbuat apa saja. Dan dia bisa pakai harta benda itu untuk party kalau dia mau. Kan dia masih muda. Huge pressure. Ekspektasi yang juga besar. Apalagi pada saat dia baru diangkat jadi raja, dia tahu betul kakaknya Adonia baru saja mengadakan kudeta. Dan didukung oleh panglima tentara yang namanya Yoab dan Imam Abiatar. Dan bukan cuma Imam Abiatar dan panglima pasukan tentara yang
mendukung dia, tapi juga anggota keluarga yang lain dan para pegawai raja. Dari mana saya tahu? Ya dari Alkitab lah. 1 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 10 katakan, sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Sohelet yang ada di samping En Rogel. Lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Jadi saudara bisa bayangkan Salomo yang masih muda, belum berpengalaman, diangkat jadi raja. Dengan begitu banyak warisan. Dan dia harus berurusan dengan Adonia. Yang baru saja mengadakan kudeta. Yang notabene masih penasaran meskipun dia akhirnya mengakui Salomo sebagai raja, dia masih penasaran, pengen merasa sebagai seorang raja itu seperti apa sih, sehingga dia request, minta sama Salomo supaya diperbolehkan untuk menikahi perawat yang mengasuh Raja Daud pada saat dia sudah tua. Yang notabene seorang gadis yang sangat cantik yang namanya Abisak. Luar biasa. Permintaan ini dipandang jahat oleh Salomo. Dan sebelumnya Salomo sudah memperingatkan Adonia, selama kamu nggak macem-macem, aku biarkan kamu hidup. Kayaknya kira-kira begitu. Tapi begitu kamu macem-macem, aku nggak janji deh. Gitu. Apa yang terjadi kemudian? Adonia dieksekusi oleh Benaya. Demikian juga Yoab, panglima tentara, mati dibunuh oleh Benaya, kepala pasukan pengawal raja. Sedangkan Imam Abiatar segera dipecat oleh Salomo. Nah, jadi saudara bisa bayangkan betapa besarnya tantangan yang dihadapi Salomo. Belum lagi di lingkungan keluarga sendiri dia nggak tahu mana kawan, mana lawan. Mana yang bareng sama dia, mana yang menentang dia. Pegawai-pegawai raja pun demikian. Dia masih harus cari tahu nih siapa yang masih mau kerja di sini, siapa yang kemudian mengkhianati dia. Atau mengkhianati Raja Daud. Dan dia masih sangat muda dan belum berpengalaman. Gak heran kalau semuanya ini membuat dia overwhelmed. Tahu overwhelmed? Apa itu? Ya jadi kepikiran banget gitu ya. Kayaknya terlalu besar permasalahannya. Sampai ke bawah mimpi. Iya kan? Jadi jelas sekarang, menurut saya kenapa sampai ke bawah mimpi, itu karena dia terlalu overwhelmed. Pernah gak saudara menghadapi persoalan, atau mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi persoalan, sampai tadi malam saudara mimpi persoalan saudara. Pernah ya? Saya pernah. Baru-baru ini juga kejadian, sampai ke bawah sampai mimpi. Nah meskipun Daud sudah mempersiapkan dia sebagai seorang raja, saya yakin Daud mempersiapkan anaknya sama seperti kalau saudara nonton dokumenter kerajaan Inggris umpamanya. Para pangeran dari sejak kecil dipersiapkan, ya kan, untuk menggantikan posisi sebagai orang nomor 1 di kerajaan tersebut. Diajari macam-macam. Dari mulai table manner, ya, mana mesti pakai sendok garpu yang mana, dan lain kalau makan, cara duduknya, cara berdirinya, salaman sama orang, dan lain sebagainya. Mereka pasti diajar. Saya yakin Salomo juga sudah melewati hal-hal tersebut. Tapi meskipun secara teori dia sudah tahu lumayan banyak, tetapi pada saat prakteknya ada banyak hal yang dia nggak tahu. Atau ada banyak hal yang tidak sama dengan teori. Siapa yang bisa relate sama hal ini?
Saudara sudah belajar. Saya waktu SMA dulu udah sampai ngeles sama orang tua saya, dilesin untuk les macam-macam lah. Untuk menghadapi ujian, seringkali saya sudah belajar, dicoba dengan berbagai macam soal, udah pada bisa. Sehingga punya confidence, punya percaya diri. Paginya ditanya sama orang tua saya, udah siap? Siap. Saya bilang, gampang. Udah belajar kok, udah latihan semua tes. Kemudian pada saat duduk dikasih soal yang sama sekali beda. Langsung korsleting di sini. Bingung gimana nih caranya. Ya kan? Kok nggak kayak yang saya pelajari? Sebelum saya menikah, saya baca banyak buku tentang pernikahan. Ya, saya baca bukunya pada saat itu seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal namanya Edwin Louis Cole. Maximize Manhood, pria sejati. Itu buku saya baca berulang-ulang karena saya mau jadi seorang pria sejati. Saya mau jadi suami yang top lah pokoknya buat istri saya. By the way, istri saya ada di depan sini. Terus kemudian bukan cuma saya baca buku tentang bagaimana menjadi pria sejati, saya juga baca buku yang dia tulis juga, judulnya Unique Woman kalau saya nggak salah. Wanita unik. Saya baca, saya pikir terus saya tahu, saya baca juga tentang rencana Tuhan dalam pernikahan seperti apa. Saya pikir mantap lah saya, sip lah saya. Pernikahan merupakan sesuatu yang saya pasti enjoy. Begitu menikah, teng. Wah, itu kayaknya masa depan cerah. Karena udah punya teori banyak di sini. Begitu menikah, kewalahan juga tuh. Ada banyak yang kok nggak ada ya di buku ini. Kenapa nggak ditulis ya? Ini gimana caranya? Betul? Nah, setiap kali teori berbeda dengan kenyataannya. Bukan berarti kita nggak perlu belajar tentang teori. Kita perlu belajar tentang teori, kita perlu mendapatkan pengetahuan, tetapi hikmat bukan cuma berbicara mengenai mendapatkan pengetahuan. Hikmat itu bicara mengenai aplikasi. Teori yang mana yang kita pakai dalam menghadapi situasi tertentu. Bagaimana kita memakai teorinya? Kapan waktu yang tepat buat kita implementasikan teori ini? Kepada siapa kita mengaplikasikannya. So kadang-kadang kita sudah belajar menjadi orang tua yang baik, tapi kita nggak bisa pukul rata bahwa anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu sama semua. Nggak bisa. Betul? Ya. Untuk itu kita perlu hikmat. Suatu hari kita adakan leaders meeting buat para pemimpin di gereja kami. Nah biasanya sebelum meeting, kita sediakan makan buat semua leaders. Nah saya pun, karena saya datang dari kantor, saya makan dulu sebelum meeting. Karena meetingnya dimulai jam 7 malam. Istri saya datang, karena macet, dia datang dari rumah, datang terlambat. Nah, terlambat bukan terlambat untuk ikut meeting, dia masih bisa datang tepat waktu sebelum meeting, tetapi dia terlambat untuk bisa ikut makan. Jadi dia meeting tanpa makan lebih dahulu. Selesai meeting, ngobrol sama beberapa orang, terus kemudian kita ke mobil sama-sama, bus duduk. Istri saya tanya, kamu lapar nggak? Saya bilang enggak. Saya nggak lapar memang. Kan saya sudah makan tadi. Oh ya udah, dia bilang. Tapi segera hikmat Tuhan datang. Bahwa pertanyaan itu artinya adalah saya lapar. Bodoh amat kamu lapar apa enggak, saya lapar. Dan segera saya bilang, kamu lapar. Kalau kamu lapar, ayo saya antar makan. Yuk, langsung dia bilang. Hari itu saya selamat. Tapi adakah waktu-waktu di mana saya nggak selamat? Ada. Tapi saya sisakan nanti kalau saya diundang lagi di acara seminar pernikahan. Tapi tahukah saudara bahwa dalam hidup ini tidak semua hitam putih.
I wish semuanya hitam putih sehingga gampang buat kita untuk menentukan. Dan tahukah saudara bahwa firman Tuhan itu tidak beritahukan kepada kita semuanya. Yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah nilai-nilai apa yang kita anggap yang harus kita anggap penting. Kayak tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu soal apa yang seharusnya saudara anggap penting. Itu bicara soal nilai. Dan firman Tuhan juga ajarkan prinsip-prinsip, yaitu kebenaran secara menyeluruh yang perlu dipahami dengan benar, perlu dimengerti sesuai dengan konteks, sesuai dengan keadaan dan waktu di mana kita berada. Tetapi firman Tuhan seringkali tidak menjelaskan kepada kita secara hitam putih. Kebanyakan abu-abu, sama seperti hidup kita. Sebab kalau firman Tuhan tuliskan semuanya secara hitam putih, maka Alkitab kita tebalnya gak karu-karuan. Sedangkan sekarang aja kan yang segitu aja gak dibaca-baca. Ya betul ya? Karena hidup kita ini kompleks dan setiap zaman berbeda-beda tantangannya. Tidak bisa dihadapi begitu saja, sama seperti apa yang sedang dihadapi oleh Salomo. Karena Salomo gak bisa mengandalkan hikmat Daud. Pertama, karena Daud sudah meninggal. Kedua, karena bangsa Israel ada pada musim yang sangat berbeda ketika Salomo menjadi raja. Kalau dulu di zaman bapaknya Daud suka berperang. Itu sebabnya dia gak bisa mendirikan rumah bagi Tuhan karena terlalu banyak darah yang tertumpah dari tangannya. Asal ada negara atau bangsa lain yang ngajak ribut, perang. Ada yang macam-macam, bunuh gitu. Nah, Salomo diberitahu sama Daud bahwa Tuhan sudah berfirman kepadanya bahwa di zaman kamu Tuhan menjanjikan keamanan. Di zaman kamu gak akan ngalami perang. Di zaman kamu ya sejahtera dan sentosa yang dijanjikan Tuhan. Jadi Salomo tahu dia gak bisa pakai hikmat bapaknya. Gak bisa. Dia juga gak bisa mengandalkan orang-orang bapaknya seperti Benaya dan semua para tentara yang mengelilingi bapaknya. Karena mereka adalah orang-orang yang kalau gak suka sama orang, bunuh aja. Pada saat itu. Jadi dia datang kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan. Karena dia gak bisa berharap dari yang lain. Dia gak bisa berharap dari bapaknya karena bapaknya udah gak ada. Dia gak bisa berharap dari Benaya karena Benaya sedikit-sedikit mau bunuh orang. Gak bisa, dia gak bisa. Jadi dia minta kepada Tuhan. I need your wisdom. Aku perlu hikmatmu. Supaya aku bisa faham, punya hati yang faham untuk menimbang perkara, membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Dan hikmat Tuhan itu, karena hikmat Tuhan itu bukan mengandalkan pikiran saja, tetapi terlebih lagi mengandalkan hati. Makanya dalam bahasa Inggris dikatakan a discerning heart, hati yang bisa membedakan, bukan cuma pikiran saja. Orang bijaksana, orang wise people itu bukan cuma bersandar pada pengertiannya sendiri, tapi bersandar pada tuntunan hatinya. Pada saat saya sedang mempersiapkan ini sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, tiba-tiba di Instagram saya ada Jack Ma muncul. Ada yang tahu Jack Ma? Jack Ma yang punya Alibaba. Ada yang tahu Alibaba? Gak ada hubungannya dengan Jack Ma dia, cuman Jack Ma punya perusahaan namanya Alibaba gitu. Jack Ma bilang begini, menarik. Dibilang,
Orang pintar, dia bilang, tahu apa yang mereka inginkan. Orang bijak tahu apa yang tidak mereka inginkan. Saya kenal banyak orang pintar, dia bilang gitu. I know a lot of stupid people, dia bilang. I know a lot of smart people, dia bilang gitu. Dia bilang, it is difficult to deal with smart people. Susah berhubungan dengan orang pintar, dia bilang gitu. It is easier to deal with stupid people, dia bilang. Lebih mudah berhubungan dengan orang bodoh, dia bilang gitu, daripada orang pintar. Tapi ini yang saya yakini, dia bilang, kita butuh lebih banyak orang bijak. Seorang pemimpin yang cerdas, dia beritahu, mesin akan selalu lebih cerdas daripada saudara. Tapi mesin tidak pernah menjadi lebih bijak daripada saudara. Orang pandai, orang pintar menggunakan otak. Orang bijak menggunakan hati. Mesin gak punya hati, dia bilang gitu. Mesin hanya punya chips, program. Sebagai manusia, kita harus belajar untuk menjadi lebih bijak. Untuk bisa mengatakan tidak. Dan untuk mengetahui apa yang tidak kita inginkan. Wah, kagum saya. Bisa khotbah juga dia. Jack Ma. Dengan teknologi zaman sekarang, dengan komputer kita yang lebih canggih, kita nggak bisa compete sama mereka. Betul? Apalagi dengan artificial intelligence zaman sekarang dan lain sebagainya. Mesin akan selalu lebih pandai daripada kamu. Tapi mesin nggak pernah menjadi lebih bijak. Karena dia nggak punya hati. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, menggunakan pikiran dengan hati, dengan pengertian. Itu hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan pengertian. Hikmat adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Dan permintaan Salomo ini dipandang baik oleh Tuhan. Dan akibatnya, karena dia meminta yang berkenan pada Tuhan, apa yang tidak dia minta sekaligus diberikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau dia punya hikmat Tuhan, maka dia bisa handle semua yang lain. Bisa ngerti? That's why firman Tuhan katakan, wisdom is the principal thing. Dalam bahasa Inggrisnya. And therefore, in all that you are getting, get wisdom. Dia bilang gitu. Hikmat adalah yang pertama. Wisdom is the principal thing. In all that you are getting, get wisdom. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Nggak ada di screen. Saudara boleh cari. Hikmat adalah yang terutama. Nah, yang menarik adalah bagaimana Salomo kemudian menuliskan pengalamannya tentang hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia selama dia memerintah. Kita bisa baca dalam kitab Amsal, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dikatakan Amsal-Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Dia ngomong tentang siapa ini? Tentang dirinya sendiri. Ya kan? Karena dia masih muda, tidak berpengalaman, dia minta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan yang kemudian menjadikan dia seolah-olah dia pandai. Memberikan kecerdasan kepada dia. Memberikan pengetahuan kepada dia.
Ayat yang kelima katakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Jadi tetap perlu menambah ilmu, tetap perlu untuk memperoleh pengetahuan, tetap perlu untuk belajar teori. Dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mengapa sih kita perlu hikmat? Apakah kita supaya kita dikenal sebagai orang yang bijaksana, supaya kita bisa sombong, supaya kita bisa anggap yang lain bodoh, supaya kita bisa look down on people? Sama sekali enggak. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai 7, firman Tuhan katakan demikian. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu. Supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa manakah, bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil namanya. Wow. Jadi hikmat itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, bukan supaya kita angkuh, bukan supaya kita sombong, bukan supaya kita bisa look down on people, tetapi supaya kita bisa menjadi kesaksian buat orang lain yang belum mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. That we have relationship with Him. Karena kita punya hubungan dengan Dia. He is so close to us. Dan setiap kali kita memanggil namanya, Dia menjawab kita. Isn't that amazing? Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, yang sesungguhnya ada di sini, ini yang ngomong Yesus, lebih daripada Salomo. Jadi hikmat Salomo luar biasa, tetapi Yesus bilang, ini lebih hebat daripada Salomo. Akulah sumbernya. Sumber kita bukan datang dari dunia ini. Sumber kita datang dari Yesus, Tuhan kita. Haleluya. Nah, kalau kita hidup dekat dengan Dia, maka kita seharusnya juga menjadi orang yang bijak. Dan waktu Yesus datang ke dunia ini, Dia ngasih perumpamaan. Ada orang mendirikan rumah di atas batu, dan ada orang mendirikan rumah di atas pasir. Yang satu disebut bijak, yang satu disebut bodoh. Kira-kira waktu Dia ngasih perumpamaan ini, Dia mau kita yang mendengarkan hidup sebagai orang bodoh atau sebagai orang bijak? Sebagai orang bijak tentunya. Betul? Di Matius pasal yang ke-25, dia kasih perumpamaan tentang 10 gadis yang sedang jadi bridesmaid, jadi pengawal pengantin yang lagi nunggu pengantin kok nggak datang-datang. 5 orang, 10-10-nya bawa pelita. Yang 5 nggak bawa cadangan, yang 5 lain bawa cadangan. Sampai pada saat itu cuma disebut 10 gadis. Sampai pengantinnya telat, nggak datang-datang, mereka ketiduran. Semuanya ketiduran. Tiba-tiba ada panggilan, pengantin datang. Nah, mereka buru-buru bangun, yang 5 mati. Sebetulnya
Mereka disebut 10 gadis, biasa aja. Tetapi karena mereka nggak bawa cadangan, mereka nggak bisa menghidupkan pelita mereka. Sedangkan yang punya cadangan tetap bisa menghidupkan pelita mereka. Dan mereka baru disebut 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh setelah kejadian itu. Setelah ada kejadian yang tidak terduga datang. Sebelumnya cuma 10 gadis doang. Nah kalau pengantin datang tepat waktu, 5 gadis yang bijaksana ini bisa dibilang sama teman-temannya bego. Ngapain lu nenteng-nenteng minyak tanah? Repot banget sih lu. Ya kan? Ngapain lu mesti beli minyak tanah? Buang-buang duit sih lu. Ya kan? Makanya kadang-kadang orang bijaksana itu perbuatannya tidak bisa dinilai oleh yang bego. Dan dia nggak bisa jelaskan kenapa, karena waktu yang kemudian membuktikan apa yang dia buat itu bijaksana apa tidak. Banyak anak muda yang mau menikah, nggak mau dipersiapkan pernikahannya. Ngapain sih mau nikah aja? Bagi persiapan pernikahan mesti belajar ini, belajar itu. Apa susahnya sih? Dari zaman dulu juga, orang tua saya juga nggak ikut persiapan pernikahan. Kenapa saya sekarang harus ikut persiapan pernikahan? Oke, sok aja tuh, silahkan. Repot banget nih gereja. Orang menikah aja dibikin sulit. Tapi buat mereka-mereka yang mau dipersiapkan, ya mereka ikuti semuanya. Tapi setelah menikah, nah baru rasa. Yang dipersiapkan, ingat, oh ya, dulu pernah dikasih tahu ini, oh ya, untung udah dipersiapkan. Yang belum dipersiapkan, kelabakan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 katakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, dikasih tahu, ini loh caranya bermegah yang benar. Baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Sebab akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Jadi jangan kamu bermegah karena engkau bijaksana, jangan kau bermegah karena engkau kaya. Jangan kau bermegah juga karena kau kuat. Tapi kalau mau bermegah, bermegahlah karena engkau mengenal siapa Tuhan. Karena akibat daripada mengenal Tuhan, akibat Tuhan dekat dengan engkau, akibat engkau berdengar-dengaran dengan Dia, engkau jadi punya hikmatnya. Tapi di luar Dia engkau gak bisa berbuat apa-apa. Bisa ngerti? Siapa hari ini yang merasa bahwa, hey, aku perlu hikmat Tuhan dalam hidupku? Ada? Ya. Dalam menghadapi persoalan, mungkin hari ini juga ada yang lagi suntuk banget, ada yang lagi ruwet banget, bingung. Apa yang harus aku lakukan? Keputusan apa yang harus aku ambil? Jalan mana yang harus aku tempuh? Aku harus ngomong iya atau aku harus ngomong tidak? Saudara perlu hikmat Tuhan. Dan bagaimana cara mendapatkan hikmat Tuhan? Gampang. Sama seperti Salomo, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kelima katakan, tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Simple, sesas, minta saja.
Minta kepada siapa? Minta kepada Yesus. Karena Kolose 2 ayat 1-3 katakan, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan rahasia Allah. Apa rahasia Allah? Yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Itu sebabnya kita perlu kenal Dia, Yesus. Karena di dalam Dia tersembunyi semua harta hikmat. Hikmat disebut harta. Lebih berharga daripada emas dan perak, Salomo bilang. Tidak ada yang bisa menyainginya, yaitu hikmat Tuhan. Kita perlu sadar dan mengakui keterbatasan kita, bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu dekat dengan Dia, kita perlu meminta hikmat-Nya, supaya kita hidup dalam pengenalan akan Tuhan, dan selalu dekat dengan Dia. Betul kita perlu mengisi otak kita dengan pengetahuan. Tetapi pada saat yang bersamaan kita perlu mempersilahkan Tuhan mengisi hati kita dengan Roh Kudus-Nya. Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, membimbing kita, menginsyafkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kalau kami boleh belajar tentang hikmat-Mu. Dan firman-Mu katakan kalau ada di antara kami yang kekurangan hikmat, Dialah yang meminta. Dan pada hari ini aku meminta hikmat-Mu turun atas kami. Untuk kami menghadapi semua persoalan yang sedang kami hadapi. Sehingga kami tidak bersandar pada pengertian kami sendiri, tapi kami bersandar pada hikmat Tuhan. Tahu keputusan apa yang harus kami ambil, langkah mana yang harus kami tempuh. Apakah kami harus berkata iya apa tidak. Sehingga hidup kami ini jauh dari kesia-siaan. Kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami minta supaya hikmat-Mu yang menuntun kami dalam setiap keputusan yang kami buat. Supaya Tuhan, banyak orang mengenal Tuhan dekat dengan kami. Karena Engkau mendengar dan menjawab apa yang kami minta, yaitu hikmat-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur untuk firman Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi yang selalu mencari kehendak-Mu, mengenal apa yang Kau mau, meminta segala hikmat-Mu Tuhan. Kami tahu Roh Kudus tinggal di dalam kami. Sehingga setiap kali kami mengambil keputusan, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Bukakan segala sesuatu yang kami perlukan dan tuntun setiap kami Tuhan. Hidup kami sungguh-sungguh memancarkan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur untuk firman Tuhan. Ucapkan syukur untuk setiap persekutuan orang benar. Kasih untuk setiap pujian dan bisa naikkan di hadapan Tuhan. Setiap kali kami mengingat akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, kami mengucapkan syukur. Engkau selalu menyertai setiap kami. Dan kami angkat kedua tangan kami buka hati kami. Dan kami menerima segala berkat Tuhan. Dengan iman Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan saja yang melindungi-Mu. Dia sendiri menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah segala berkat. Roh Kudus akan terus mengingatkan saudara untuk selalu mencari hikmat Tuhan. Dan Dia akan bukakan segala sesuatu yang kau perlukan. Kalau di dalam Kristus engkau memiliki segala hikmat dan kasih karunia yang kau perlukan. Mulai hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali, akan sampai selama-lamanya. In the name of Jesus Christ. Everyone say amen. Boleh kasih kiri kanannya katakan Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Dan Pastor Jeffrey akan berbicara khotbah yang berbeda nanti jam 12. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.